Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau membahas ceramah dari para habaib, kadang-kadang kita ini mau ketawa, kadang-kadang juga sedih, kadang-kadang juga ada rasa kasihan, dan macam-macam lah ya, macam-macam rasanya. Karena isi ceramah dari para habaib itu ya, bukan semuanya buruk ya, bukan semuanya. Tapi kok banyak buruknya daripada baiknya. Banyak ngawurnya daripada benernya. Banyak sesatnya daripada lurusnya. Banyak dongengnya daripada menyampaikan wahyu ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin, video ceramah terkonyol ini kaum muslimin. Dan sebenarnya ya, kami ingin mengatakan perkataan yang lebih parah dari kata konyol ya. Tapi ya, konyol saja itu udah cukup lah ya. Ya, coba kita simak langsung videonya kaum muslimin. Ada satu kisah lagi. Ada orang tuh maksiatnya banyak. Dikasih tahu sama malaikat, tempatmu di neraka, kata Allah Ta'ala. Tempatmu di neraka. Orang tadi nangis tersenyum bahagia. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Anda kok jadi malaikat bingung atau nggak bingung? Nah kaum muslimin, ini kan namanya cerita konyol kaum muslimin ya, ceramah yang konyol. Kok ada orang yang maksiatnya banyak, kemudian Allah menyuruh malaikat supaya memberikan kabar kepada dirinya bahwa dirinya ini akan masuk ke dalam neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kok orangnya malah menangis tersenyum bahagia katanya? Ya, dikabari malaikat kalau dia mau masuk neraka, mau dimasukkan ke dalam neraka, kok malah nangis bahagia. Ya. Dan katanya malaikat jadi bingung. Ini cerita apa kaum muslimin? Ya. Wong dengar kabar mau dimasukkan ke dalam neraka kok malah bahagia. Ya. Dan ini orang apa ini? Orang kok didatangi sama malaikat? Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Udah kembali, kelamaan semakin terkenal kamu. Status jomblo. Lanjut ya. Kalau Anda jadi malaikat bingung atau nggak bingung? Bingung. Malaikat nanya, kamu dikasih tahu tempatnya di neraka kok nangis bahagia? Nangis tapi bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Bagaimana saya nggak bersyukur bahagia? Nah, kenapa? Allah kok masih mau nyebut orang seperti saya? Saya yang kotor, saya yang jelek, saya yang hina, saya ahli maksiat. Allah itu masih nginget saya. Bagaimana saya nggak bersyukur? Saya kira tuh saya nggak dianggap apa-apa. Ternyata Allah masih ingat saya. Allah perhitungkan saya. Allah sebut nama saya. Saya syukur, terima kasih sama Allah. Saya nggak layak sebetulnya disebut ini. Bentar lagi malaikatnya dapat tugas, sampaikan sama dia. Dia penghuni surga. Pripun nih, para wali ini, hamba-hamba Allah ini. Hatinya indah atau nggak indah? Satu, nggak pernah takut urusan rezeki. Yang kedua, tidak takut kepada penguasa siapapun, tapi nggak pernah merendahkan siapapun penguasanya. Paham? Nggak pernah. Saya nggak takut sama kamu. Nggak gitu. Ini hati, bukan zahir. Jadi kaum muslimin kalau menyimak ceramahnya dari Pak Novel yang seperti ini kaum muslimin, kami jadi membayangkan bahwa jamaahnya Pak Novel ini kayak anak-anak playgroup kaum muslimin. Dikasih dongeng tentang kura-kura yang menang balap lari sama kelinci. Jadi yang namanya anak playgroup ya, mendengarkan dongeng yang seperti itu, seneng kaum muslimin. Sudah seneng, percaya lagi. Ya. Dan kalau dongengan kura-kura yang menang lomba lari sama kelinci, itu sih nggak terlalu parah kaum muslimin ya. Akibatnya itu nggak terlalu parah. Ya karena nggak ada kaitan sama agama. Tapi kalau yang seperti ini kaum muslimin, ini ceramah agama. Tapi yang disampaikan bukan ilmu, malah cerita-cerita ngelantur nggak jelas. Jadi yang diceritakan ini nabi apa manusia biasa? Kok sampai didatangi malaikat? Kalau manusia kok sangat istimewa sampai didatangi malaikat, tapi kalau nabi kok dikabarkan mau masuk ke dalam neraka. Ya. Dan
Apa pesan yang bisa diambil dari cerita yang seperti ini, kaum muslimin? Gak ada. Orang ahli maksiat dikasih kabar bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi kok bahagia? Bahagia katanya Allah itu masih mau menyebut namanya. Ya, ini cerita apa, kaum muslimin? Coba kita simak lagi, kaum muslimin. Yang katanya orang itu bahagia, menangis dan tersenyum bahagia karena Allah masih mau menyebut namanya. Ya, coba kita simak lagi, kaum muslimin. Malaikat nanya, kamu dikasih tahu tempatnya di neraka kok nangis bahagia? Nangis tapi bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Bagaimana saya nggak bersyukur bahagia? Nah, kenapa? Allah kok masih mau nyebut orang seperti saya? Saya yang kotor, saya yang jelek, saya yang hina, saya ahli maksiat. Allah itu masih nginget saya. Bagaimana saya nggak bersyukur? Saya kira itu saya nggak dianggap apa-apa. Ternyata Allah masih ingat saya. Allah perhitungkan saya. Allah sebut nama saya. Saya syukur, terima kasih sama Allah. Saya nggak layak sebetulnya disebut ini. Bentar lagi malaikatnya dapat tugas, sampaikan sama dia penghuni surga. Ini kan ceramah yang benar-benar konyol, kaum muslimin, ya. Konyol. Disebut oleh Allah bakal masuk neraka malah bahagia. Katanya Allah masih mengingat dia. Lah memang ada manusia yang luput dari ingatan Allah. Ya, ini apa, kaum muslimin? Dikemanakan sama mereka Al-Quran itu? Berapa banyak umat-umat terdahulu yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan sudah dibinasakan karena kemaksiatan mereka, dimasukkan ke dalam neraka. Kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, kaum Lut alaihimussalatu wassalam, dan masih banyak lagi. Ya, apa mungkin mereka ini berbahagia kalau ada kabar bahwa mereka ini akan masuk ke dalam neraka? Dipikir neraka itu kayak lapas Sukamiskin, lapas Cipinang, lapas Nusa Kambangan, yang di sana mereka ini masih bisa bercanda, masih bisa bersukaria. Ini neraka, Pak Novel. Ya katakanlah itu kaum-kaum terdahulu. Lah kalau sekarang seorang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada dia, ya, mau masuk neraka, apa yang mungkin bahagia? Ya. Di Al-Qur'an itu jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab. Mungkin enggak kalau misal itu nama kita yang disebut, kemudian kita bahagia, kemudian kita mengatakan, Alhamdulillah, saya berbahagia karena Allah masih menyebut nama saya. Ya cuma orang dungu yang bahagia, kaum muslimin, orang yang enggak waras. Ya, kenapa dia bahagia? Ya bukan karena faham, karena memang sarafnya yang rusak. Ya, sarafnya yang rusak. Jadi gimana, kaum muslimin? Apakah masih mau mengambil ilmu dari penceramah-penceramah yang seperti itu? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.